Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu ya, hari ini kita akan membahas mengenali tanda-tanda autisme di bawah usia 2 tahun. Mungkin banyak yang penasaran nih, udah nggak sabar ya, tapi tunggu dulu. Biar saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ada yang udah tahu di sebelah saya, depan sini ada siapa? Ada yang udah tahu belum? Iya betul sekali. Jadi di depan saya sekarang sudah ada Ibu Dr. Mesti Aryo Tejo, SPA, MPH. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit dulu ya tentang Ibu Mesti. Jadi Ibu Dr. Mesti ini merupakan seorang dokter spesialis anak dengan lulusan dari UI Universitas Indonesia, dan beliau juga telah menyelesaikan gelar master di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health jurusan Master of Public Health. Jadi selama perjalanan karirnya, Dr. Mesti juga telah mendirikan sebuah startup wecare.id ya, Bu Dokter, sejak September 2015. Jadi wecare.id ini merupakan platform penggalangan dana khusus dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dan baru-baru ini, Dr. Mesti juga meluncurkan sebuah program diskusi kesehatan anak, yaitu tentang anak. Pastinya teman-teman juga udah pernah dengar ya tentang anak, yang bertujuan untuk memiliki akses lebih mudah nih bagi seluruh masyarakat belajar terkait tumbuh kembang anak sehingga tercipta generasi muda yang berkualitas. Dan tentu saja Dr. Mesti juga memiliki beberapa penghargaan. Banyak banget ya ini Dokter Mesti penghargaannya. Ada banyak kata Dokter Mesti, nggak usah. Jadi ya udah, kita langsung aja yuk beri tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Mesti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, senang semakin ramai di sini. Perkenalkan, saya Mesti. Bagi yang belum kenal, saya adalah seorang dokter anak, ibu dari 2 orang anak yang kebetulan masih 5 tahun dan 3 tahun. Juga founder dari Tentang Anak. Ada yang pakai aplikasi Tentang Anak di sini? Oh, banyak yang belum. Jadi kalau belum, boleh di-download dulu aplikasi Tentang Anak, karena nanti kita juga akan bahas dan praktekkan pemakaiannya. Oke, jadi hari ini saya diundang untuk membahas tentang tanda-tanda autisme sebelum 2 tahun. Karena kebetulan anak pertama saya juga memiliki tanda-tanda itu. Dan untungnya kebetulan saya waktu itu calon dokter anak, jadi cepat deteksinya, dan saya pikir nggak hanya dokter anak, karena semua orang tua di sini adalah dokter anak untuk anak-anaknya di rumah. Dan dokter anak yang beneran itu semuanya sibuk, karena dokter anak di Indonesia hanya ada 5.000, sedangkan anak Indonesia ada 80 juta. Jadi jauh dari rentang ideal. Makanya tugas kita di sini semoga bisa menyebarkan awareness ini, karena apabila autisme ini dideteksi sebelum 2 tahun, ternyata mostly perkembangannya akan menyerupai anak normal lainnya, dan prognosisnya lebih baik. Oke, ya, next slide. Oke, jadi saya memang fokusnya saat ini di public health. Nah, next, boleh lanjut. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu autisme? Autisme adalah sebenarnya sebuah gangguan, makanya disebutnya autism spectrum disorder, karena terjadinya perbedaan pada sistem saraf. Dan sebenarnya spektrumnya itu kan katanya ada yang spektrum berat, ringan, tapi sebenarnya autisme itu sangat bervariasi. Karena gejalanya kadang ada yang dominan, misalnya gangguan bahasanya, ada anak-anak yang katanya bahasa ngomongnya bahasa planet. Atau ada yang bilang, enggak kok dok, kalau disuruh nyanyi bisa hafal, jadi dia tuh bisa ngomong hafal, jadi sebatas hafal atau mengikuti yang kita sampaikan. Ada yang lebih dominannya di masalah sensorinya, misalnya benar-benar nggak bisa ketemu orang ramai karena itu sebagai stimulus juga. Ada yang dengar suara blender langsung jerit-jerit, ngelihat cahaya langsung tutup mata, itu juga salah satu yang biasanya terjadi. Kemudian pada motor juga, misalnya keterlambatan motor halus gitu, misalnya susah untuk memegang pegangan pensil gitu, dan biasanya ada beberapa jadi satu. Tapi ada karakteristik yang khas yang nanti kita bahas. Next. Nah, jadi siapa saja sih yang bisa mengalami autisme?
autisme ini banyak dan sampai sekarang sebenarnya masih sangat underdiagnosed karena setiap saya praktek ada ketemu pasti anak-anak, wah ini kayaknya harus di screening dan ditindak lebih cepat gitu. Jadi 1 dari 44 anak di dunia ini terdiagnosis autisme. Jadi bisa jadi 1 di antara kita ini mungkin ada autismenya juga gitu ya. Karena tadi 1 dari 44. Next. Dan anak laki-laki 4 kali memang lebih berisiko mengalami autisme. Kenapa? Belum tahu gitu. Next. Dan dapat terjadi pada semua status ekonomi, ras, budaya. Jadi nggak ada hubungannya dengan budaya, status ekonomi. Nah, tapi apa sih yang diketahui sampai sekarang? Gejala autisme ini sudah kita tahu. Tapi penyebab autisme yang pasti belum tahu. Jadi sampai sekarang apakah gadget bikin autis? Belum tahu, kita nggak bisa bilang enggak, belum tahu, studinya belum ada hubungannya. Next. Tapi ternyata sudah ada faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan autisme tadi. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi misalnya di keluarganya ada yang autisme, 50% kemungkinan kalau punya adik bisa jadi dia autisme. Faktor kehamilan dan kelahiran, ternyata ibu yang hamilnya di atas 30 tahun risikonya lebih tinggi untuk memiliki anak yang autisme. Begitu juga dengan ayah yang usianya lebih tua. Dan setiap kenaikan 5 tahun kelipatan risiko autisme pada anaknya semakin meningkat. Selanjutnya, ibu stres saat hamil. Itu juga menjadi faktor risiko gangguan perilaku, gangguan emosi, bahkan sampai autisme. Makanya yang namanya ibu hamil itu perlu dipersiapkan, baik segi fisiknya maupun mentalnya. Apakah kondisi saya saat ini mendukung saya untuk hamil? Itu yang orang-orang sering belum aware gitu. Karena nggak pernah ada yang bilangin, hadapin aja, harus kuat mental. Tapi sebenarnya kondisi ibu stres saat hamil sangat mempengaruhi temperamen anak, gangguan emosi anak gitu ya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan seperti polusi, kemudian tadi ibunya sakit demam yang sangat tinggi, kemudian minum obat-obatan tertentu. Dan juga studi terbaru menemukan adanya risiko yang lebih tinggi terhadap autisme jika anak dipaparkan gadget sebelum 1 tahun. Jadi bukan berarti gadget menyebabkan autisme, tetapi anak yang dari 1 tahun, sebelum 1 tahun sudah nonton gadget, ternyata memiliki gejala-gejala yang mirip autisme yang mungkin kedepannya didiagnosis autisme. Jadi hubungannya erat gitu. Next. Jadi pada prinsipnya yang perlu dipahami adalah ada dua gejala yang khas pada autisme. Yang pertama adalah adanya gangguan dalam bersosialisasi. Misalnya ada orang datang, anaknya diem aja, asik sendiri, diajak ngelihat mata, ngomong, ngelihat sana sini, nggak mau ngelihat mata, susah untuk eye contact. Kemudian yang kedua, adanya perilaku yang stereotipik dan berulang-ulang. Misalnya dia suka flapping, atau kalau duduk kerjanya maju mundur gitu, atau kalau dia main semuanya digeretin terus, atau terlalu obses sama roda, sama kipas angin, gerakan yang berputar. Jadi intinya kalau kita melihat anak dengan 2 gejala ini, susah kita ajak komunikasi dan ada gerakan yang repetitif dan stereotipik, kita patut wajib curigai kemungkinan autisme. Selanjutnya. Nah, jadi bagaimana sih gangguan komunikasi dan interaksi sosial yang sering dilihat adalah anak-anak dengan mukanya tuh afeknya datar. Jadi kayak diem aja tanpa emosi gitu ya. Maksudnya nggak gampang nangis, nggak marah, disuntik diem aja, ketemu orang asing diem aja. Justru biasanya kalau anak usia gini ketemu orang asing nangis, itu kita tenang gitu. Tapi kalau anaknya sama siapa aja katanya digendong mau, nah itu yang kita wajib tanda tanya. Kemudian susah diajak kontak mata. Cuek, nggak mau, di sana banyak anak lain main tapi dia asik maunya sendiri terus, nggak mau berbagi, kemudian tadi nggak bisa diajak main masak-masakan, role play sama keluarganya nggak mau. Yang selanjutnya, pakai ini ya bisa ya. Oke, yang kedua adalah gangguan komunikasi verbal non-verbal, misalnya tidak bicara sama sekali. Mutism gitu ya, banyak anak autis tuh nggak ngomong apa-apa.
Kemudian bicaranya terlambat gitu. Jadi kalau udah anak telat bicara dari usia 1 tahun nggak ada manggil mama, papa, 1,5 tahun nggak ada kata berarti, kita harus evaluasi lebih lanjut. Kemudian udah 2 tahun ngomong, ada keluar ngomong tapi ngomongnya bahasa planet, kita nggak ngerti sama sekali, kayak meracau, itu perlu kita curigai sebagai autisme. Dan yang ketiga adalah ekolalia atau mengulang. Misalnya ibunya ngomong, kamu lagi apa? Dia akan ngomong juga, kamu lagi apa? Gitu. Nah biasanya anak yang seperti ini bisa hafal tuh lagu, nyanyi, jago gitu. Tapi kalau diajak ngomong, nggak nyambung, nggak bisa jawab timbal balik. Yang ketiga adalah susahnya memulai atau memelihara interaksi sosial. Jadi susah untuk jaga fokus, diajak eye contact langsung lari lagi kemana, diajak ngomong nggak bisa lama gitu ya. Jadi kita panggil udah lari lagi gitu. Ini juga ciri-ciri dari gangguan komunikasi interaksi sosial pada autisme. Nah, selanjutnya adalah pola perilaku minat aktivitas terbatas dan berulang. Yang pertama adalah gerakan menggunakan objek yang sama berulang kali. Misalnya tadi ya, flapping, suka gini-gini tuh, ya anak autism. Kemudian suka muter-muter, di ruangan nggak bisa diam, muter-muter terus. Kemudian rocking tuh, maju mundur tadi sambil duduk, sambil berdiri. Kemudian rutinitasnya tuh harus sama. Misalnya makan, ya kalau sendoknya nggak ada di kanan, dia nggak mau makan. Misalnya bisa marah banget gitu ya. Atau misalnya ayam sama nasi dia maunya harus terpisah. Kalau ayam nasinya digabung langsung nggak mau makan misalnya. Jadi sangat harus rutinitas tertentu. Yang ketiga minatnya terbatas. Jadi ada satu yang intensitasnya abnormal. Kalau anak suka ngulik kipas angin, gimana kita bedain dia autism atau enggak? Pada prinsipnya kita harus curiga kalau itu sampai mengganggu fungsi sosialnya dia. Misalnya anak ngulik kipas angin, ada orang datang atau kita suruh bantu di rumah, anaknya nggak mau benar kipas angin, kita wajib curiga gitu. Tapi kalau anaknya sibuk kipas angin, tapi ketika kita minta bantuan atau komunikasi dia nyambung, ya mungkin dia memang passionate terhadap kipas angin gitu. Yang keempat adalah reaksi yang berlebihan atau kurang sama sekali terhadap sensori. Misalnya tadi kayak anaknya terlalu jijian, berdiri di rumput nggak mau, atau makanan yang banyak sama sekali nggak mau, pegang pun nggak mau gitu, atau malah sama sekali nggak ada efek gitu. Misalnya suara keras dia diam aja, nggak merasa gitu. Jadi bisa sangat hiposensitif, bisa sangat hipersensitif terhadap sensori. Nah, ternyata studi menunjukkan sebenarnya gejala autisme itu paling banyak mayoritas sebelum 1 tahun tuh pasti udah ada yang kelihatan gejalanya. Tapi ada juga anak yang mengalami regresi, di mana katanya sampai 1,5 tahun udah ngomong mama papa, tiba-tiba kok diem ya, tiba-tiba mengalami kemunduran, nggak ada eye contact ya gitu. Dan gejala biasanya harus muncul sebelum usia 3 tahun. Nah ternyata American Academy of Pediatrics udah bikin guidelines yang sangat jelas bahwa setiap anak harus di-screening perkembangan saat usia 9, 18, dan 30 bulan. Di sini yang sudah punya anak siapa? Oh baru, makanya pada belum pakai aplikasi tentang anak karena belum pada punya anak. Oke bagus, tapi luar biasa ya sudah belajar sebelum punya anak. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya, apresiasi banget. Jadi memang yang namanya screening perkembangan tuh harus dilakukan. Dan kalau kita ke dokter anak, minta. Kalau dokternya buru-buru tanya, dok belum dicek perkembangannya gitu. Jadi kan kita juga udah konsultasi ke dokter anak, bayar mahal, ngantrinya lama ya kan. Kita tanya, gimana perkembangan anak saya, gimana lingkar kepala anak saya, semua harus diukur. Dan yang namanya screening autisme, semua anak itu perlu di screening saat usia 18 dan sebelum 24 bulan. Pokoknya sebelum 2 tahun, anak sudah mulai di screening. Nah makanya tadi coba download sekarang aplikasi tentang anak, karena di situ kita nanti sama-sama bisa screening autisme gratis. Jadi hasilnya langsung keluar. Nah, apa sih tanda-tanda anak autisme dilihat dari usia 6 bulan? Gak bisa ya videonya, gak apa-apa.
Yang pertama adalah saat dipanggil namanya nggak nengok. Mbak Iva, bisa nggak? Oke. Tidak dipanggil namanya tapi anaknya nggak nengok. Misalnya, Galang, dia asik aja sendiri, nggak mau nengok gitu. Tapi nggak nengok ini juga sering terjadi pada anak-anak normal yang orang tuanya panikan. Jadi dikit-dikit dites, galang, pas nengok nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau kita memanggil anak, usahakan selalu ada tujuannya. Misalnya galang, oh lihat nih bukunya gini. Jadi anak tuh tahu kalau dipanggil ada something, bukan hanya untuk dites. Karena kalau untuk dites aja, anaknya nggak akan ngeh dan nggak mau menolak untuk nengok gitu. Yang selanjutnya adalah anak usia. It's okay. Nggak apa-apa kalau nggak bisa, kayak paham juga. Next. Oke. Yang selanjutnya adalah anak tidak menunjuk. Di usia 1 tahun, anak harus sudah bisa menunjuk. Jadi misalnya, mana gelasnya itu, mana burungnya itu gitu. Jadi dari 9 bulan kita mulai ajarkan anak untuk menunjuk. Nah, karena sebab autisme ini belum jelas apa dan terjadinya bagaimana, sebisa mungkin kita stimulasi yang cukup dan yang baik. Kita tahu 1 tahun harus menunjuk, dari 9 bulan kita biasakan misalnya baca buku sambil kita tunjuk, ini bola, kemudian ini ada burung gitu. Jadi anak sudah terbiasa dengan interaksi. Dan perlu diingat, komunikasi itu sebenarnya bisa terjadi dari umur berapa? Dari dalam kandungan, karena indera yang berkembang paling cepat paling cepat adalah telinga. Jadi dari masa kehamilan 26 minggu, telinga sudah berkembang. Makanya kalau lagi hamil, bicara yang baik-baik. Sama pasangannya, bicara yang baik dengan nada yang baik. Karena kalau kita stres, anak merasa suara dan detak jantung kita terlalu cepat, anak jadi stres juga. Gitu. Jadi biasakan komunikasi, kemudian setelah bayinya lahir kita biasakan tummy time. Jadi kapan bayi boleh tummy time? Tummy time tuh tengkurap. Ada yang tahu? 6 bulan. Ada lagi? Jadi dari bayi lahir dan dikatakan sehat, pulang ke rumah dia sudah bisa dilatih tummy time. Ingat ya, jadi nanti kalau punya anak kelahiran sehat bu, pulang ke rumah, abis mandi kita tummy time sambil pijat bayi. Karena pijat bayi juga merangsang sensorinya dia, bahkan menunjukkan bisa meningkatkan berat badan. Kemudian juga selain meningkatkan berat badan, tidurnya lebih nyenyak gitu. Jadi anak udah dibiasakan tummy time. Dah, nggak apa-apa, next slide. Oke. Ya, jadi tadi ya usia 12 bulan kita harus curiga kalau anaknya nggak ada babbling kayak ba nggak keluar. Kan harusnya ba tuh usia berapa? Ada yang tahu? 6 bulan ya. Jadi 6 bulan tuh biasanya udah mulai keluar babbling ba mama gitu. Abis itu ngoceh-ngoceh nggak jelas awa gitu. Nanti umur 9 bulan, 10 bulan biasanya mulai keluar mama, manggil ibunya mama, papa. Tapi kalau panggilnya bunda ya jangan harap ya, lama itu biasanya. Setelah setahun mungkin baru keluar, paling ya biasanya ayah duluan memang gitu. Nah kemudian selain menunjuk, babbling, terus mimiknya itu tidak menunjukkan emosi. Jadi kayak nggak nangis, nggak ketawa, nggak marah, jadi kayak stagnan aja. Selanjutnya, oke. Nah, di usia 16 bulan kita harus curiga kalau tidak ada kata yang berarti sama sekali. Kata berarti itu seperti apa? Misalnya nan, itu kan susu gitu ya. Kalau dia cuma babbling, kita harus waspada. Tapi dihitung kata berarti itu seperti apa? Misalnya kita bilang jah untuk gajah, itu kata berarti atau bukan? Berarti. Jadi walaupun itu hanya potongan tetapi artinya sesuai, itu tetap dihitung sebagai kata yang berarti. Nah, usia 24 bulan harusnya sudah ada 2 kata spontan kalimat pendek. Misalnya
Bu Nen gitu. Jadi kalimat pendek 2 kata sudah harus keluar di usia 2 tahun. Kalau itu belum keluar, kita juga harus curiga adanya gangguan perkembangan. Nah, tapi di semua usia, misalnya kita melihat adanya hilangnya kemampuan bicara, tadinya udah babbling, tiba-tiba hilang suara babblingnya. Itu yang terjadi pada anak saya. Jadi memang ada banyak aspek, misalnya ada stres yang berlebihan. Waktu itu terjadinya di anak saya karena saya selama 6 bulan 24/7 sama anak saya, tiba-tiba saya balik ke rumah sakit, berangkat subuh, pulangnya maghrib besoknya. Nah itu menjadi stresor yang luar biasa dan perkembangannya regresi. Salah satu ciri anak stres adalah mengalami kemunduran perkembangan. Nah, jadi hilangnya kemampuan sosial itu harus langsung dicurigai. Jadi kalau anaknya tadi udah bisa, nggak bisa, ke dokter anaknya. Dokter anaknya bilang, nggak apa-apa, cari dokter lain. Ya, jadi kalau dokter anaknya bilang nggak apa-apa, mungkin naik lagi ke dokter pediatrik sosial atau neurologi anak gitu untuk make sure memang semua harus sesuai dan nggak boleh adanya kemunduran. Kemudian ada gangguan motor halus, biasanya kelihatan tuh anak usia 1 tahun lebih nggak bisa megang sendok. Anak 1 tahun itu, ini yang orang tua suka lupa, semua lomba nih. Anak saya jalan 9 bulan, anak saya anaknya 7 bulan udah jalan, anak saya 10 bulan udah baca gitu, nggak. Jadi jalan itu ternyata nggak ada hubungannya sama kecerdasan. Selama rentangnya normal ya, jalan itu sampai 1,5 tahun tuh masih normal. Nah, tapi yang orang tua nggak sadar adalah anak 1 tahun itu harusnya sudah bisa makan pakai sendok garpu sendiri, masukin buah ke mulutnya. Nah itu biasanya menandakan perkembangan sosial, kemandirian, dan juga motor halus. Jadi jangan lupa. Dan anak usia 6 bulan itu harusnya sudah bisa mulai minum pakai cangkir. Jadi begitu dia MPASI, udah mulai stop tuh botolnya. Kalau pakai botol, idealnya nggak pakai botol. 1,5 tahun anak sudah harus lepas botol. Ini adalah salah satu melatih kemampuan kemandirian dan sosialnya. Jadi kadang orang tua tuh nggak mikirin perkembangan kemandirian sosial. Padahal ini penting banget. Kita nggak tahu apakah ini bisa mencegah autisme atau enggak, tetapi kita tahu bahwa salah satu autisme itu kan gangguan sosial. Nah, kita latih kemampuan sosialnya sedini mungkin. Nah, kemudian gangguan bahasa, babbling, kalau gangguan motor kasar misalnya telat jalan, tadi 2 tahun belum bisa jalan, atau 9 bulan belum bisa duduk misalnya. Nah, ternyata anak-anak yang mengalami autisme sering berhubungan dengan gangguan makan. Jadi kalau kita ketemu anak yang mau makannya kerupuk aja, yang mau makannya biasanya ayam goreng aja yang crispy aja gitu. Kita harus pikirin juga nih apakah ini ada gangguan sensori yang juga berhubungan dengan autisme. Tapi ini juga seringkali terjadi karena kurangnya latihan. Jadi nanti kalau udah punya anak, biasain makan tuh cuek. Jadi saya tuh bingung ya, kalau orang tua yang cuek rata-rata anaknya tuh makannya bagus. Tapi kalau orang tuanya over perhatian, anaknya picky eater semua. Karena orang tuanya nggak tegaan gitu kan. Misalnya udah disiapin bubur daging nih, nggak dimakan. Tadi bubur telur habis mangkok, ya udah keluarin lagi bubur telurnya, bikin lagi gitu. Akhirnya anak jadi picky gitu. Jadi makanya penting banget untuk anak misalnya pagi bubur telur, nggak dimakan bubur telurnya, ya udah pagi itu nggak makan. Nanti jam snack pagi keluarin lagi aja bubur telurnya. Kalau dia lapar dia pasti makan gitu. Jadi jangan keluarin hanya menu yang anaknya suka. Karena penelitian butuh 20 kali anak mencoba satu menu yang sama sampai dia benar-benar mau. Karena banyak banget orang tua udah sekali dibikinin ati ayam, nggak mau dok, jadi saya nggak bikin lagi gitu. Padahal harus dibikin terus. Dan ternyata ASD dan ADHD itu bisa jadi terjadi bersamaan. Ternyata 50-70% anak dengan autisme juga memiliki ADHD. Makanya perlu dievaluasi lebih lanjut. Tapi yang namanya ADHD itu sebenarnya ada banyak pendapat ya. Kalau yang saya diajarkan oleh Profesor Hargiono, ADHD itu nggak bisa didiagnosis sebelum anak masuk usia sekolah.
Tapi memang gejala-gejala yang menunjuk situ sudah kelihatan, tapi kita harus tahu bahwa rentang fokus anak itu memang cuman sebentar. Cara menghitung mudahnya adalah usia anak dikali 2 sampai 3 menit. Misalnya anaknya usia 2 tahun ya fokusnya hanya 4 sampai 6 menit gitu. Jadi jangan terlalu ekspektasi berlebihan pada anak. Nah, jadi kalau kita curiga autisme, apa yang harus dilakukan? Kita pertama harus tentunya screening perkembangannya dulu. Di aplikasi tentang anak bisa screening, buka fitur screening perkembangan gratis. Kalau di sini banyak terapis, banyak petugas kesehatan bisa pakai itu juga, nggak usah dihafal, langsung screening keluar red flag atau enggak. Bahkan screening autisme, jadi kalau saya setiap pasien masuk curiga autisme, saya buka aplikasi tentang anak, saya tanyain satu-satu tuh ke orang tuanya, nanti keluar hasilnya, risiko tinggi, risiko sedang gitu, jadi bisa dicek sekarang. Nah, jadi nanti di red flags keluar, kalau red flags kita usia 10-14 bulan kita kuesioner ESAT. Nah, ini semua udah diintegrasi nih di aplikasi tentang anak. Si ESAT sama MCAT ini. Yang bikin di aplikasi tentang anak Prof. Hargiono dan Klinik Anakku. Jadi kita kerjasama, beliau masukkan itu. Dan sampai sekarang sudah ada lebih dari 70.000 yang melakukan screening di situ, dan nanti lihat tahu berapa persentase yang ternyata risiko autisme. Nah, tapi ini hanya screening awal. Yang namanya diagnosis autisme itu harus dari kesepakatan dari penilainya. Ada dokter anaknya, psikolog anaknya, terapis, mereka rembukan, oh ya ini autisme gitu. Spektrum yang mana? Itu adalah ranahnya dokter spesialis neurologi, petsos, dengan rehabnya di psikolog bareng-bareng. Bahkan saya dokter anak nggak berhak untuk bilang anak ini diagnosis autisme biasanya. Oke, jadi setelah diagnosis assessment nanti dari para ahlinya itu akan menentukan nih butuh terapi apa, hanya terapi okupasi kah dulu gitu, atau misalnya butuh terapi oromotor juga kah, ternyata kemampuan menelannya nggak bagus, makannya nggak bagus gitu, dan terapi lainnya. Jadi tujuannya tuh apa? Yang pertama adalah mengurangi gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku yang repetitif. Jadi anaknya bisa mulai duduk lama, bisa lebih fokus gitu. Kemudian meningkatkan kemandirian, karena seringkali pasti anak autisme itu memiliki keunggulan masing-masing dan fokusnya di satu bidang apa yang ternyata bisa digunakan untuk kemandirian anaknya. Serta mengurangi masalah yang dapat mengganggu fungsional, misalnya perilakunya yang tercetus-cetus, misalnya nggak sesuai rutinitas, kita latih dengan terapi perilaku. Oke, jadi terapinya sangat bersifat individual, antar anak itu pasti beda. Kadang kalau lihat di TikTok, ya beda pastinya, nggak akan sama dengan satu anak dengan yang lainnya. Tapi kita akan mulai dengan program perilakunya dulu, kemudian menyusun program dengan orang tuanya, serta mungkin, tapi jarang ya penggunaan obat-obatan. Setahu saya biasanya itu terakhir banget dari Prof. Hargiono, karena saya banyak belajarnya dari Prof. Hargiono ya, jadi pasti biasanya terapi sensori integrasi dulu, terapi perilaku dulu, terapi wicara kemudian. Nah, ini studinya, jadi semakin cepat dimulai, ternyata anak yang ketahuan di bawah 18 tahun dibandingkan ketahuan di atas 2 tahun, prognosisnya tuh 80% lebih baik kira-kira gitu. Jadi penting banget kalau sebelum 2 tahun itu sudah diketahui dan diterapi. Karena dulu itu Prof. Hargiono tuh sampai bilang, dulu itu saya nggak akan mau terapi autisme sampai anak terdiagnosis autisme. Tapi ternyata saya salah. Prof. Hargiono sampai bisa bilang begitu. Ternyata kita curiga aja udah terapi. Karena hasilnya pasti jauh lebih bagus, sosialisasinya, perkembangannya, dan lain-lain. Nah, ini aplikasi tentang anak, contoh screeningnya. Jadi semua tadi yang MCAT sudah digabungkan jadi satu di screening autisme. Jadi nanti disuruh pilih usianya, memang yang digabungkan itu mulai dari 1 tahun 12 bulan sampai lebih dari 30 bulan, nanti ada banyak pertanyaan dan akan keluar hasilnya. Gangguan spektrumnya, apakah risiko sedang, risiko rendah, risiko berat, nanti keluar di situ. Kemudian juga ada screening perkembangan, ini semua gratis, itu langsung keluar tuh pertanyaan red flags untuk
usia masing-masing. Misalnya anaknya usia berapa nih? Ini usia sekitar 2 tahun gitu. Apakah anaknya bisa melompat dengan kedua kaki dan lain-lain? Ada 2 red flag langsung keluar, harus ke dokter anak gitu. Jadi semua orang tua, semua tenaga kesehatan nggak perlu ngafal, bisa langsung gunakan. Nah ini kemarin waktu awal bikin dari data yang ditarik dari 1000-an anak, ternyata lebih dari 50% berisiko autisme gitu. Jadi memang screening ini tujuannya sensitif dan memang kita terapi sedini mungkin. Yang udah punya anak mungkin mau dicoba screening autismenya. Sudah? Oh sudah, mantap. Oke, jadi kesimpulannya apa? Autisme itu dapat terjadi pada siapapun dengan penyebab yang belum pasti, tetapi sekarang sudah banyak faktor risiko yang berhubungan yang bisa kita hindari. Kemudian 2 gejala yang paling penting adalah untuk kita melihat dari kemampuan sosialnya dan perilaku yang berulang. Dan semua bayi jangan lupa untuk dievaluasi perkembangannya sejak usia 9 bulan. Bahkan dari IDAI itu Kemenkes buku KIA tuh dari 3 bulan ya, red flag tuh udah kelihatan. Kalau IDAI idealnya usia 0 sampai 1 tahun di screening setiap bulan untuk tumbuh kembangnya. 1 sampai 3 tahun setiap 3 bulan, 3 sampai 6 tahun setiap 6 bulan, dan 6 tahun sampai remaja setiap 1 tahun. Jadi jangan lupa dievaluasi tumbuh kembangnya. Dan tadi semakin cepat autisme terdiagnosis dan diterapi, maka semakin cepat dimulainya terapi dan hasilnya semakin baik. Oke, sekian dari saya. Semoga sedikit mencerahkan, mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Mesti atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya, boleh. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya cerita dulu yang kedua itu, jadi saya juga lupa-lupa inget ya dia tuh, tapi ini saya kayaknya regresi ya, soalnya dia sampai 9 bulan, 10 bulan itu dia masih normal. Saya juga suka flashback lihat video-videonya, dia masih main lempar tangkap bola, masih ada ekspresi begitu gitu. Terus cuma pas 18 bulan itu memang dipanggil itu kok tahu-tahu nggak nengok, terus dia benar-benar yang diam. Akhirnya kita ke dokter anak. Terus ya itu tadi di screening ternyata ya curiga, jadi langsung terapi. Terapinya mulai sensori integrasi dulu, terus dievaluasi 3 bulan kalau nggak salah, habis itu lanjut TW sampai sekarang. Tapi baru tegak itu karena kan waktu itu terpotong pandemi, jadi tapi masih rutin terapi. Terus tapi baru pas masuk usia sekolah saya mau mastiin lagi. Sebenarnya kita juga setelah baca-baca memang udah curiga nih kayaknya ASD nih, cuma pas itu akhirnya mau dekat usia sekolah saya konsul lagi, ya jadi dokter anaknya bilang ADHD, tapi rehab mediknya bilangnya ASD. Cuma kita lebih serak diagnosa dari rehab mediknya ASD, ya dok, karena kayaknya karena kan kita juga baca-baca ya gitu. Terus abis itu saya baru berapa bulan kemarin saya konsul ke dokter lain lagi. Ini juga ya benar udah tegak jadi ASD, cuma katanya kan ada level-levelnya, tapi nggak dikasih tahu sih levelnya apa gitu. Sebenarnya saya penasaran penyebab, soalnya saya juga ikut penelitian ada yang peneliti tentang autisme juga, dari virus atau apa-apa, tapi ternyata anak saya enggak. Terus juga saya juga hamil sehat. Terus jadi kayaknya sih kemungkinan penyebabnya genetik kayaknya, karena dari ponakan ada yang seperti itu juga. Jadi terus habis itu pas awal-awal itu juga ini dok, nggak terlalu jelas banget ya kelihatan nggak normalnya itu, tapi awal tahun ini kok dia makin banyak perilaku yang
nggak wajarnya gitu. Jadi makin kelihatan kayak anak ini apa autisme bener-bener. Jadi dia suka yang gigit-gigit kuku, terus apa namanya begini-begini apa steamingnya ya. Pertanyaan saya sih apa namanya nanti tuh dia apa ntar ada perubahan lagi apa gimana gitu. Terus untuk adiknya ini saya juga udah screening di tentang anak. Enggak sih dok. Juga dia ininya apa namanya bagus sih apa perkembangannya. Cuma memang ngomongnya kalau dibandingin kakaknya yang pertama memang nggak belum banyak, tapi udah banyak kata-kata yang berarti dia udah bisa nunjuk. Sekarang umur berapa? Sekarang 18 bulan dok. Yang 18 bulan, yang kakaknya yang ASD itu mau 5 tahun nanti. Jadi, yang pertama juga ASD ya? Yang pertama normal, ya. kelas 2, mau naik kelas 2 SD. Terus pertanyaannya lagi, jadi gimana gitu biar nanti adiknya nggak seperti itu, karena interaksinya adiknya ini banyak sama kakaknya yang SD itu dok, jadi dia banyak memperhatikan kakaknya itu, tapi dia kayaknya juga udah mulai ngerasa kakakku ini yang kedua ini agak beda. Kalau yang pertama tuh dia ketemunya kan juga jarang-jarang ya, jadi karena udah sekolah jadi dia banyak berinteraksi sama yang SD ini, terus dia suka memperhatikan kakaknya suka gitu-gitu ngomongnya, terus kayak dia mau manggil gitu, gini kok kakakku diem aja gini. Ya, begitu aja dok. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Bu untuk sharingnya, dan syukurnya ke diagnosis cukup awal ya waktu itu ya, dan adanya regresi. Dan memang kalau regresi itu biasanya prosesnya menurut Prof. Hagiono dan studi memang lebih panjang Bu, jadi memang harus ya banyak bersabar dan ikhtiar terus. Tapi yang paling penting untuk dipastikan idealnya setiap 3 bulan tuh harus ada kemajuan dari anaknya dalam misalnya tadinya belum bisa ngomong sama sekali, tiba-tiba udah atau awalnya belum ada kontak mata sama sekali, sekarang udah bisa kontak mata 30 detik. Jadi kalau ibu nggak lihat kemajuan dalam 3 bulan, harus dievaluasi lagi, ibu juga berhak cari second opinion lagi gitu. Kalau dilihat nggak ada kemajuan, tapi kalau kita melihat ada kemajuan dalam 3 bulan, dilanjutkan gitu. Nah untuk anak yang ketiga pasti ibu juga khawatir ya gitu. Biasanya memang gejala itu kan sudah mulai di bawah 1 tahun, tapi yang regresi memang bisa antara 1-2 tahun seringkali ya. Yang paling penting adalah kita stimulasi sesuai usianya, kan di aplikasi tentang anak juga ada ya stimulasinya apa aja, kita lakuin semua gitu. Yang paling penting adalah kita membiasakan komunikasi, eye contact-nya itu harus sangat jalan, dan meminta anak bersabar itu juga sangat penting ya komunikasinya gitu. Jadi kalau anak mau minta sesuatu, dia harus lihat kita dulu, utarakan yang jelas, tunjuk dulu gitu, baru kita ambilkan. Seringkali sebagai ibu kan insting kita kuat, anak baru dikit, ya mau ini gitu kan. Itu yang biasanya saya sampaikan ke orang tua untuk dihindari gitu. Jadi step by step itu proses tuh sangat penting. Nah, jadi untuk screening aja kan setiap 3 bulan tuh ibu bisa screening ya perkembangan. Kalau sesuai ya harusnya nggak masalah. Sekarang 18 bulan harusnya sudah bisa mulai berlari, naik tangga, kemudian bicara sudah bisa lebih dari 6 kata, ya kan? Udah eye contact juga bagus, harusnya insya Allah aman gitu. Sama kita ya tadi saya bilang kita nggak tahu ada hubungannya atau enggak gitu sama autisme. Tapi kadang regresi perkembangan itu terjadi pada anak yang stresnya luar biasa. Nah makanya bagaimana kita juga perlu memastikan lingkungan anak itu sangat kondusif juga ya gitu untuk dia bertumbuh dan berkembang gitu. Kalaupun harus berpisah, ini juga yang saya pelajari, yang namanya separation anxiety itu benar bisa terjadi, anak bisa sangat stres, bisa perkembangannya mundur, makanya yang namanya berpisah itu harus dipersiapkan. Jadi nggak bisa tuh kayak saya tiba-tiba hilang aja gitu setelah 6 bulan 24/7. Jadi misalnya dari 3 bulan sebelumnya udah pisah 1 kali seminggu, di sore hari naik 2 kali seminggu, sampai 5 hari pelan-pelan berprogres gitu sih. Jadi selama itu
dijalankan, kita juga ikhtiar berdoa ya, walaupun kita nggak tahu juga ya yang namanya regresi, ibu juga ngalamin gitu ya. Tapi yang penting ketika kita sudah berusaha ikhtiar sebaik mungkin, insya Allah hasilnya pasti baik dan kita bisa tawakal gitu ya Bu. Oke. Ya sebelumnya terima kasih dokter untuk kesempatannya. Ya jadi aku bekerja di salah satu biro psikologi gitu. Dan ada satu kasus yang menurut aku sangat menarik tentang anak ASD gitu. Jadi ada satu anak, dia ini hilang, benar-benar tidak sadar. Jadi dia ada di situ tapi matanya tuh kosong, sama sekali tidak aware dengan lingkungan sekitarnya gitu. Dan aku tuh dia tuh ada OT di tempat aku. Cara untuk ngebangun ini jadi kayak dia tuh on off. Dia tuh off banget, jadi benar-benar hilang, anaknya tuh hilang banget, benar-benar sudah hadir itu, sampai stimulus yang diberikannya itu pakai sikat. Jadi begitu lengannya disikat itu dia nyala. Tapi nanti misalnya begitu lengannya disikat dia nyala, kita tanya warna, kita tanya nama tuh dia masih bisa jawab. Tapi hanya bertahan sekitar 1 menit aja. Jadi setelah 1 menit itu dia bisa hilang lagi, nanti off lagi gitu. Dan harus terus-terusan dipanggil. Nanti kalau misalnya kita udah close sedikit sama dia hilang lagi, harus disikat lagi kayak gitu terus-terusan. Dia ini usianya udah 8 tahun gitu. Oh, sudah 8 tahun ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya kayak gini. Kan kalau misalnya untuk anak autism itu mungkin banyak kan, nanti dia akan mengalami mungkin terapi dari FTTW sama OT-nya sendiri gitu. Nah, sejauh mana sih sebenarnya terapi-terapi ini itu dapat membantu si anak ini tuh berkembang secara maksimal? Apakah suatu saat mungkin kalau misalnya menggunakan ASQ, apakah nanti ASQ-nya tuh akan terkejar di usia misalnya kayak di usia belasan tahun itu ASQ-nya akan udah terkejar sesuai sama perkembangannya dia di usianya dia, atau tidak akan, maksudnya chance untuk terkejar sesuai sama usianya dia itu kecil gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi seperti yang ditampilkan di studi, apabila anaknya cepat zone out, nggak fokus, tiba-tiba hilang, kita perlu waspada juga nih, apalagi udah usia 8 tahun, ada keterlibatan ADHD-nya apa enggak. Nah itu juga harus dievaluasi lagi oleh dokter neurologinya, ada nggak nih aspek ADHD di sini gitu. Karena kan pasti akan ada terapi atau pengobatan yang cukup berbeda ya kalau hanya autisme saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa memastikan anak ini bisa mengejar perkembangannya sesuai usianya atau enggak? Kembali lagi kan spektrumnya tadi ya yang sangat luas, keparahannya juga beda. Biasanya yang bisa memprediksi melihat itu pasti yang jam terbangnya tinggi tuh ya, kayak ya Prof. Agiono gitu ya, ngelihat oh ini kayaknya susah nih. Tapi ya tadi sekecil apapun kemajuan itu diapresiasi. Tapi untuk saya apalagi ya yang bukan mengangangi, saya nggak bisa tahu ini akan bisa normal atau enggak. Tapi kalau emang anaknya progresnya kita lihat tiap bulan bagus, mungkin dia bisa akan mendekati normal. Karena banyak sekali anak-anak dengan autisme ini pas sudah dewasa memang mungkin hanya minim sekali ya gejala autismenya. Tapi tadi tergantung spektrumnya, terapinya, involvement di rumahnya. Karena ketika terapinya beda, misalnya hanya mengandalkan terapis, orang tuanya nggak hands on, itu kan juga hasilnya akan beda ya. Jadi akan banyak sekali faktor yang menentukan gitu. Semoga cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas jawabannya, Dr. Mungkin boleh Mesty. dikoreksi atau ditambahkan. Mungkin untuk sekedar informasi aja, saya masih kuliah. Gak apa-apa, kan ketemu pasien juga ya. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk ketemu pasien ASD belum sih sejauh ini. Ya. Okay. Kebanyakan baru dapetnya yang permasalahan emosi. Oke. Gangguan emosi. Ya. Iya. Dan balik lagi, ternyata yang paling penting pas saya juga belajar nih dari PPT Dr. Mesty sendiri adalah peran orang tua. Ya. Itu paling penting banget. Dan saya juga dapat kasus waktu saya praktek juga, ternyata peran orang tua yang benar-benar penting banget. Jadi anaknya itu nggak kenapa-napa, IQ-nya emang tinggi dan ya baik-baik aja, tapi dari sisi orang tuanya, parentingnya sih yang salah gitu. Jadi balik lagi
peran orang tua penting banget dengan cara kita komunikasi ke anak ataupun dengan cara kita mengasuh anak, gimana caranya yang baik. Semuanya ada di tentang anak. Makanya download aplikasinya Terima tentang kasih. anak. Mungkin saya juga mau share ya. Saya ketemu nggak cuma 1-2 pasien yang banyak orang tua yang datang curiga ini autisme kah? Ini ADHD kah? Anaknya gangguan emosi luar biasa, gampang tercetus marah, gerak kanan, gerak kiri, nggak fokus gitu. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya itu stres, anaknya cemas, orang tuanya sangat demanding, pemarah, tapi di satu sisi mereka sibuk kerja juga, nggak ada connectionnya, tetapi banyak menuntut. Ketika saya sampaikan, saya ajak ngobrol lembut, anaknya respon, saya peluk, anaknya senang gitu. Jadi saya sampaikan, ibu, bapak, coba untuk berbicara dengan nada yang lembut, dipeluk setiap hari, banyak dipeluk kapanpun kesempatan dipeluk. Dan benar, 1 bulan itu kemajuan besar, anaknya jadi fokus, anaknya mau nurut. Karena kalau tidak terbangun koneksi, anak tuh nggak akan nurut kecuali dengan fear, dengan rasa takut gitu. Jadi itu sih ya yang penting banget ya, koneksi dengan orang tua. Betul, betul banget. Jadi kalau misalkan di sini mungkin belum pada punya anak atau belum menikah, nggak apa-apa, download dulu aja tentang anak. Karena kan punya sepupu, karena aku juga pribadi download tentang anak karena aku punya sepupu juga. Jadi Iya. aku liatin, aku kan ya juga pasti kita semua pengennya baik-baik aja gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa, kita waspada aja dengan download tentang anak balik lagi. Iya, dan di situ mungkin di sini juga banyak nakes ya. Kita bisa tanya gratis juga ke dokter anak kapanpun. Jadi misalnya kita tanya sekarang, dalam sehari dijawab ada dokter anak, dokter gigi anak, psikolog gitu. Jadi kalau kita bingung apa gitu bisa langsung tanya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Saya ingin bertanya, kalau anak autisme itu apakah lebih baik di sekolah umum atau di sekolah khusus? Lalu yang kedua, kalau tadi kemunduran itu terjadi karena stres, apakah itu bisa cepat teratasi atau memang butuh, mungkin tergantung tingkat stresnya juga ya, jawab sendiri. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Oke, iya. Saya mungkin sudah punya anaknya 30 tahun yang lalu. Wah, luar biasa ini. Saya sudah punya cucu. Nah, cucu keponakan saya itu ada satu yang mau umur 2 tahun dia belum bicara. Dia tertawa, lepas dan sebagainya. Terus marahnya jelas, ekspresif ya. Tapi dia belum bicara sama sekali gitu. Baik. Lalu tadi ada 3, lebih baik sekolah di umum atau di sekolah khusus. Lalu dia stresnya itu. Lalu yang ketiga bagaimana itu ya. Saya guru TK di Al-Izhar. Oh iya, Ibu, yang Kita satu alumni ya. Iya, saya alumni Al-Izhar SMP kebetulan. Iya, Bu. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Bu Tari. Ibu Tari legend nih, karena ya banyak dari angkatan saya Ibu gak ngajar ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi saya sering dengar dari teman-teman yang lain, luar biasa. Oke, Bu Tari, terima kasih. Jadi untuk yang pertama tadi ya, apa tadi? Jadi lupa. Sekolah biasa Oh iya, boleh sekolah nggak anak biasa. SD? Oke. Jadi kembali lagi tadi Bu, kemampuan anaknya itu gimana untuk fokusnya mengikuti pelajaran. Biasanya kita assess lagi apakah mampu atau enggak sesuai anak seusianya. Kalau mampu dan emang gejala autismenya nggak mengganggu fungsi sosial, boleh di sekolah biasa. Tapi kalau ternyata gangguan fungsinya sangat jelas, anaknya misalnya benar-benar menyendiri, nggak mau berteman, gerakan stereotipiknya atau emosinya mengganggu, biasanya dianjurkan adalah sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi pun nggak semua sekolah inklusi, karena ada juga ternyata sekolah inklusi nggak ada shadow teacher-nya gitu. Jadi tetap harus kita pastikan lagi setiap sekolah bagaimanapun kualitasnya tuh beda-beda gitu, Bu. Jadi kalau bisa sekolah inklusi, kita sekolah inklusi dengan shadow teacher misalnya. Tapi kalau ternyata dia belum mampu, biasanya akan di-assess lagi Bu oleh terapisnya, oleh dokter neurologisnya, apakah dia mampu sekolah atau sebaiknya fokus dulu nih terapi sensori integrasinya tadi, terapi bicaranya itu. Jadi pasti beda-beda tergantung masing-masing anaknya. Karena kalau ada anak misalnya didiagnosis belum 1 tahun nih, misalnya kayak anak saya ya waktu itu memang ke arahnya autism spektrum ringan gitu. Tapi ternyata bisa keep up gitu. Jadi sekarang pun sekolah biasa, walaupun kadang
Kalau dia nggak interest sama sekali bisa zone out gitu, atau kadang masih agak muter-muter gitu, tapi dia fungsinya sesuai anak usianya, jadi bisa keep up gitu, dan nanti akan di-assess terus menerus. Nah untuk yang kedua yang stres tadi Bu, jadi tadi ya setuju sesuai tingkat kadar stresnya itu seperti apa, dan secepat apa orang tua menyadari sehingga melakukan terapi gitu. Kayak contohnya tadi saya menyadari, wah ini anak saya mundur, saya langsung bawa ke Prof. Hargiono. Nggak bisa didiagnosis autism waktu itu, belum jelas, tapi ya udah terapi sensori integrasi gitu. Jadi kita terapi secepat mungkin, mau itu autisme tegak atau enggak gitu. Tapi kalau kita udah melihat kemunduran, ada gangguan sensori, jijian banget, makan. Mestinya anak 2 tahun tuh udah nggak ngecas ya. Jadi kalau ngelihat anak 2 tahun masih ngecas, itu kita harus evaluasi apakah satu gangguan sensorinya, kedua oromotornya nggak bagus gitu. Jadi langsung di terapi aja Bu, mau terlepas dia itu autisme apakah dia stres gitu. Tapi ya itu, jadi lingkungan stresnya itu harus diperbaiki. Nah yang ketiga untuk keterlambatan atau gangguan bicara. Biasanya kita bisa lebih tenang kalau anaknya itu nggak ngomong tapi diperintah ngerti. Disuruh nunjuk mana pohon, bisa nunjuk gitu. Biasanya kita bisa lebih tenang dan 2 tahun itu bisa keluar kata-kata. Tapi yang dimau sekarang kita nggak nunggu. Jadi misalnya kan harusnya 1,5 tahun tuh keluar 1 kata berarti, bahkan harusnya udah bisa 6-10 kata. Kalau belum bisa ya kita terapi, kita evaluasi ke dokter anaknya. Butuh terapi apa nih? Apakah sensori integrasi? Karena ternyata ketika dilihat sensorinya belum matang. Kalau sensorinya nggak bagus, oromotornya kan gerakannya nggak bagus, lidahnya nggak bagus, mau ngomong menelen juga susah gitu kan. Jadi langsung diterapi, atau misalnya oromotornya malah emang nggak bagus, misalnya kelihatan juga makannya teksturnya maunya yang bubur halus doang, susah naik. Nah berarti jangan-jangan lidahnya ada masalah kah, atau rongga mulutnya sempit, itu harus diterapi langsung gitu Bu. Tapi kalau dia nggak ngerti sama sekali, itu yang kita benar-benar waspada sih Bu. Iya, makasih Bu Tari. Oke, baik. Nah, karena waktu kita terbatas, tapi memang hari ini itu benar-benar sangat seru sekali ya Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Mesti. Terima kasih. Boleh beri Senang tepuk sekali, tangan Ramai. yang meriah.